ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih bisa ketemu lagi untuk bermajelis ilmu, masih dengan tema hadis Riyadhus Shalihin, hadis nomor 1522, tentang pertanyaan dari seorang sahabat yang mulia kepada Rasulullah SAW, yaitu Mu'adz bin Jabal, tentang hal-hal yang bisa membuatnya masuk surga dan jauh dari neraka. Dan kita sampai di syarahnya atau penjelasannya yang dituliskan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali. Beliau menuliskan di poin yang keempat bahwasanya Rasul menyebutkan bahwasanya perkara yang ditanyakan itu perkara yang luar biasa, tapi sebenarnya itu perkara yang tidak sulit kalau mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tugas kita sebagai seorang hamba ketika hidup di dunia yaitu kita meminta taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena taufik hanya dapat diperoleh dengan meminta kepadanya saja. Kemarin di kantor itu enten aktivis yang golek iku lho, aktivis LBH untuk mikir untuk sandungan hukum apa, dan dia bertanya tentang takdir. Ngomongin takdir nih, lawasannya nggak namung setengah jam, ternyata 14 jam. Nabrak duhur, sholat duhurin, sampai akhirnya totalnya petang jam. Dan memang itu bagian dari hidayah ya. Artinya saya juga tidak tahu apa yang membawa dia ke mulai saya. Terus habis itu ngobrol nanti sedemikian lama, nanti enten sedane sholat ulang di pakai uang. Dia ngobrol di masjid. Awalnya kan kantor, terus mau geser ke masjid, kantor duhur asar itu. Sedane sholat itu suruh balik badan kewoh. Soalnya ciliannya nyambut gawe malah ngobrol. Nah, juga dirahmati Allah. Pertanyaannya banyak. Kenapa kalau Allah sudah tahu seseorang itu masuk neraka, kenapa enggak dicegahnya? Kenapa kalau Allah tahu seseorang itu berjodoh dengan siapa, kok enggak segera didekatkannya? Dan macam-macam. Makanya itu bagian dari apa ya? Sesuatu yang memang kita itu harus mencarinya. Dan cara mencari yang paling utama adalah dengan minta hidayah kepada Allah. Dan dia mengatakan pada saya masih di titik ini, artinya belum sampai murtad. Itu karena saya masih selalu berdoa, ya Allah tunjukilah saya jalan yang benar. Makanya ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang dengan mudah dia murtad dari agama Islam karena dia nggak paham kalau Islam itu adalah sebuah kebaikan. Makanya kalau nggak dianggap kebaikan ya akhirnya dia tinggalkan dengan mudah. Maka yang perlu jenengan pahami ketika jenengan sudah berislam dan jenengan hayati kalau Islam itu baik dan benar, tinggal bagaimana cara memahaminya, ya belajar dengan bermajelis ilmu. Dan dalam menuntut ilmu itu kadang ada yang kita tidak paham, bertanyalah, jangan disimpan kegalauan itu sehingga jenengan tidak bisa memberikan jawaban sendiri, akhirnya sekarang-karang akhirnya pusing sendiri. Makanya taufik ini perlu diminta. Selain juga diusahakan, juga perlu diminta. Jenengan sehari 19 kali meminta, lalu sisanya jangan usahakan. Karena faktanya ada orang yang sholat tapi ya kayak gitu, ya korupsi, ya maling, ya macam-macam. Berarti dia sudah mendapatkan hidayatul taufik tapi tidak mendapatkan hidayatul irsyad. Dia sudah jadi orang beriman, mendapat taufik tapi tidak mendapat irsyad, petunjuk yang benar untuk menjadi orang beriman yang benar. Ibaratnya jangan gak ada putra pun jangan lebok ke sekolah dan SMA pun bener, SMA ini misal al-Islam pun bener gitu. Lah kok sekolah malah dolanan PS, dolanan macam-macam, game online, nggak mau belajar gitu kan. Akhirnya nunggak loh. Makanya seorang orang tua itu nggak cuma sekedar mengantarkan anaknya masuk sekolah, bayari sekolah, juga memastikan dia belajar tentang apa yang dia sedang tempuh agar benar-benar berhasil. Dunia nggih ngoten. Dengan tugas jenengan nggak cuma ngapunten hamil, melahirkan, menyusui, memberikan makan, memberikan nafkah, nggak cuma itu. Jenengan juga harus mengarahkan dia ke jalan yang benar. Kalau laki-laki ya ditunjukkan kalau laki-laki yang beriman itu harus seperti apa. Kalau perempuan ya tunjukkan bagaimana menjadi muslimah yang benar itu ya seperti apa. Dan
nek ngono kuwi kan aku ya kudu sinau Mas. Lah nggih, jenengan belajar jenengan paham sampaikan. Ketika jenengan belum paham, tidak bisa nyampaikan atau sudah paham tapi tidak bisa nyampaikan, lah ajaklah putra jenengan itu bermajelis ilmu agar sama-sama paham, sama-sama ngerti kemana arah dan tujuan hidup itu akan berlaku. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi taufik itu semuanya berada di tangan Allah, maka barang siapa yang Allah mudahkan untuk memperoleh hidayah, niscaya dia akan mudah memperolehnya. Sebaliknya barang siapa yang belum dimudahkan untuk mendapatkan hidayah, niscaya dia tidak akan mendapatkan kemudahan itu. Sulit. Makanya ada orang yang kemudian ketika dia masuk Islam, ya perjuangannya keras untuk bertahan di atas keislaman. Ada yang tetap bertahan, ada yang akhirnya pilih kembali ke agama sebelumnya. Mung goro-goro misal diancam kowe nek ora balik agama sing biyen kowe ra kakek iki, ra kakek kuwi, semua akses keuangan tak tutup misalnya itu sama orang tuanya, akhirnya dia pilih kembali ke agama yang lalu. Nah kemudian yang keenam, sebaik-baik dan setinggi amal adalah menyembah Allah semata serta tidak menyekutukannya. Dan ini adalah pintu pertama yang harus dilalui oleh setiap hamba untuk beriman. Berarti ketika kita menyatakan diri sebagai seorang yang beriman alias Muslim, Islam, maka kita tidak boleh berbuat kesyirikan. Oke. Pasca kurban ini saya muter bawa materi tentang haramnya berbuat kesyirikan, bahkan membuang sesajen berupa 1 ekor lalat saja itu Nabi pastikan dia masuk neraka. Sehingga ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau laler aja bisa membuat kita masuk neraka, lalu bagaimana dengan kembang 7 rupa? Bagaimana dengan kepala kambing, kepala sapi? Bagaimana dengan buah-buahan gitu kan? Maka kita harus paham bahwasanya inilah yang dimau oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menciptakan kita, yaitu liya'budun, ai liyuwahhidun. Jangan pernah menduakan Allah dalam peribadatan. Termasuk ketika Allah perintahkan kita sujud kepadanya, Allah juga melarang kita sujud kepada manusia. Jadi tidak ada ceritanya oh ini ngegungke guru kiai ustaz nanti sujud nyungsep, tidak ada kayak gitu dalam Islam. Tidak ada. Itu bukan akhlak yang Islami, itu bukan adab yang Islam, itu salah itu. Itu hulu, nah, orang-orang yang berlebihan, tidak boleh seperti itu. Termasuk ketika misal bodoh dengan yang ngapun dan punya garwo, sungkem nganti nyungsep ngoten itu tidak perlu, nggak seperti itu. Terus kebaktian kita pada pasangan kita tidak perlu sampai menundukkan kepala kita seperti orang yang sedang menyembah, itu tidak boleh. Makanya Nabi SAW mengatakan nek kirone entuk menungso kuwi sujud ning menungso, sing sik dhewe tak kongkon kuwi wong wedok ning bojone. Tapi gandeng ora itu, ya makanya ndak ada gitu. Makanya ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nggih, terus mengagungkan manusia itu tidak boleh. Ketika manusia hidup aja enggak boleh digitukan, apalagi manusia mati. Nanti ada ghost gitu kan, viral, semuanya banyak mengarep ziarah cuma berangkang-berangkang gitu. Enggak boleh kayak gitu nggih. Enggak boleh. Artinya kalau jalan ke makam, pun ke makam, gak usah amit-amit bah, gitu kan, udah berdiri aja dengan tegap, nggak ada masalah. Boten nek niku isine kuburan tangi, wih rasopan, boten. Wah, dengan cukup ucapkan salam. Bahkan kalau memang itu makam jenengan tidak ada urgensi untuk masuk ke dalamnya, jenengan tinggal berdiri di luar, ucapkan assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahikun. Selesai, itu sudah ziarah kubur. Nggak harus masuk. Tapi nek misalnya ada urgensi, oh kuburane mbok kuning ngono Mas, ngono. Sing kae lho Mas kesukete, anjaran lepet dudu disuket lah monggo gitu. Tapi nek misalnya kok jenengan di hotel atau kuburan sinten kan kadosen Wonoloyo, dengan saged dilewati tengah itu niku to. Nah, itu jenengan lepet niku kan hitungannya sudah masuk ziarah kubur. Nah, niku sambil naik motor apa jalan apa sepedaan, nah jenengan tinggal ngucap salam. Assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minina wal mu'minat. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Wah, agama Islam niku mudah banget, mboten sanane dasar dadak medhuk nggo kembang, nggo tegan, nggo kendi, nggo payung, ndak usah. Ya. Makanya ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kalau jenengan ngaos sing ngeten iki, agama itu mudah, tapi nek mboten ngaos urip iki angel. Kan kuburan golek kembang sik, golek iki sik, golek payung sik, golek pitik sik, kabeh digoleki. Nah, akhirnya temen iku malah bacaan ya. Nah, kemudian yang ketujuh, sholat adalah tiang agama, sebagaimana yang diterangkan pada akhir hadis ini
Oleh karena itu sholat ditempatkan setelah keterangan mentauhidkan Allah di dalam peribadatan. Hal ini dikarenakan urgensi sholat bagi kebaikan seorang hamba. Artinya gini, orang sholat tapi berbuat syirik, sia-sia sholatnya. Orang tidak berbuat syirik tapi tidak sholat, itu juga satu kekeliruan gitu. Artinya di sini tidak bisa dipisahkan antara orang yang bertauhid dan sholat. Sehingga jenengan yang sudah meninggalkan kesyirikan, alhamdulillah, dan itu harus, maka keharusan berikutnya jenengan harus sholat. Sehingga jenengan yang kemudian hari ini mendapati putra jenengan kok masih malas-malasan sholat, nah itu PR jenengan. PR jenengan, jangan sampai malah ditimpakan kepada ustaz. Enten ibu-ibu itu WA kula, anak saya 28 tahun umurnya, tapi nek disuruh sholat susah sekali. Menurut jenengan gimana caranya? Ya karena saya tidak ketemu orangnya, tidak ketemu ibu itu, tiba-tiba WA ini. Nah, saya sampaikanlah jawaban-jawaban yang sifatnya normatif itu jawaban-jawaban yang formal ya. Oh ya, saya gini gitu kan. Nah, akhirnya satu ketika di satu kajian ketemu ibu itu datang, mula yang WA. Terus ya, saya bilang, ibu tidak ngobrol putrane. Jawaban ibu itu ternyata menjawab pertanyaan saya. Jadi anaknya bar mangan apa kok gak sholat gitu. Jadi begitu saya ngomong, "Bu, jenengan ngajak ngobrol putrane" gitu. Terus kata ibu itu, susah banget kalau udah pulang dari kerjaan itu pegangannya HP terus, main HP, main game, terus wegah ngelirik mboke, wegah ngelirik sapa. Padahal niku napa? Bapaknya udah enggak ada. Dia anak tunggal, bapaknya udah enggak ada. Tinggal dia dan ibunya, anak laki-laki. Terus dari situ saya ngobrol sama istri saya mikir, ternyata ikatan rahim yang sedemikian kuat antara anak sama ibu bisa putus gara-gara HP. HP, Bu. Dan terus HP itu bisa merusak hubungan ibu dan anak sampai seperti itu. Bahkan nggak cuma itu, merusak hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Jadi dia nggak peduli untuk sholat, nggak peduli gagas HP, dolanan game itu loh, Bu. Itu dereng lek kecanduan ngapunten nggih pornografi, dereng lek kecanduan judi online, wah tambah karu-karuan. Makanya nggih cobaan jenengan hari ini sebagai orang tua itu sangat-sangat besar. Maka jangan istilahnya menganggap ringan kondisi di depan mata jenengan itu, sehingga nanti jenengan akan menyesal. Ibnu Qayyim al-Jauziyah terkait dengan anak, dia mengatakan orang-orang yang tidak mau mengusahakan kebaikan anaknya di saat usia emasnya, maka dia akan menjadi orang pertama yang menyesal di usia tuanya. Makanya seorang yang beriman dia harus paham apa yang menjadi kerusakan hari ini pada anak. Nah, itu yang harus dengan waspadai. HP salah satunya. Dari situ ya terus bilang, oh ya HP, Bu, ternyata PR. Saya bilang sama ibu itu, ini HP. Soalnya di pertanyaan nggak ada dia ngomong HP. Omongannya cuma anak saya tak suruh sholat subuh angel gitu. Nah, saya jawabannya ya ditungak lah, terus diajak lah, dirayu lah, gitu-gitu jawaban yang memang karena nggak ketemu, nggak lihat kasus nyatanya. Begitu ngomongkan HP, oh ya HP itu jawabannya. Ibu yang dirahmati Allah, sholat nih. Kemudian yang ke-8, amal yang dapat mendekatkan seorang ke surga dan menjauhkan dari neraka secara berurutan itu adalah zakat, puasa, lalu haji. Sehingga jenengan yang Allah berikan kelebihan rezeki sehingga harus keluar zakat, keluarkanlah zakat fitrah untuk setiap tahun sekali ketika kita masih dikasih usia sampai masuk 1 Syawal. Dan kemudian puasa, di sini puasa wajib yaitu puasa Ramadan, lalu haji bagi panjenengan yang mampu. Wabil khusus terkait dengan zakat, ya. Zakat ini jenengan bisa hitung ulang nisabnya kalau zakat mal. Karena nek dulu itu emas itu segram 1 juta. Sampai 85 gram, 85 juta. Nah, ini pun anggaplah 2,5 juta. 2,5 juta ping 85 itu berarti ketemunya pun pinten nih. 170 kali 40 sudah 220 juta nisabnya. Artinya bisa jadi banyak di antara kita yang tidak masuk dalam kewajiban membayar zakat itu. Nah, tapi jangan tetap kedah memperhatikan. Mati Mbak Sri, kedah digentos. Tes. Tapi jenengan tetap kadang perhatikan nggih, barangkali jenengan mungkin ra ndedit cash tapi penganggone banyak nek ditimbang nanti 2 kilo. Nah,
Berarti kalau ditimbang 2 kilo berarti hitungannya bukan lagi duit, tapi hitungannya kiloannya. Makanya dihitung jadi duit itu kalau emang punya duit di tabungannya. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semua amal itu bersama sholat merupakan tiang-tiang penyangga bangunan Islam seorang hamba. Kemudian yang ke-9, seorang guru boleh memberikan jawaban tambahan kepada muridnya apabila diketahui bahwa tambahan itu bermanfaat. Terus ditanya A, jawabnya kudune B tambahi C, D kalau memang itu bermanfaat. Walaupun hal ini tidak ditanyakan oleh si murid. Oleh karena itu Nabi SAW bertanya, maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Jadi Nabi menawarkan yang lebih, sehingga jenengan yang istilahnya menjadi guru atau yang mungkin ditanya nanti sama putra putrinya, putunya tentang pertanyaan sesuatu, kok lihat putunya ini kok kelihatan semangat untuk mendengarkan penyampaian penuturan mbahnya, maka jenengan tambahin aja, nggak apa-apa. Ketika ditanya, mbah kita itu nyembah sapa? Allah. Nah, tambahi, tapi ngerti ora Allah ki sapa? Lah mbuh mbah, nah jelasin meleh. Lah Allah ki ning ndi? Lah mbuh mbah jelasin meleh. Nah terus Allah ini kan bisa sampai ke kita wasilahnya apa gitu. Kita bisa tahu adanya Allah gimana, nah, jelaskan lagi gitu. Berarti nek ngono ki bae kudu pinter Mas lagi. Makanya kalau pengawasan mudi banyak mbah-mbah ya, berarti bae pinter-pinter harusnya. Nah, biar ditanya putunya biar nggak bingung gitu. Kemudian yang ke-10, nah, pintu kebaikan amat banyak macamnya, sehingga hadis di atas menerangkan secara mutlak tanpa ada pembatasan. Salah satu pintunya telah disebutkan sebelumnya. Meski demikian, hadis ini tetap saja menerangkan beberapa penyebab untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Yaitu yang pertama, melakukan tindakan preventif dengan berpuasa. Artinya gini, mungkin kita ini orang yang rajin sholat, mungkin kita ini orang yang rajin membaca Al-Quran, tapi yang namanya hawa nafsu, ketika muncul kadang itu ya terjadi pada orang yang rajin sholat, yang rajin baca Quran juga. Makanya pernah saya singgung di sini kan kasus-kasus pelecehan seksual oleh tokoh-tokoh pesantren kan. Itu kan ya dipikir-pikir jadinya gak nemu nalar. Kita tuh pengennya tokoh pesantren itu tidak berbuat itu, ustadz itu gak berbuat gitu. Tapi faktanya seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang itu ketika memang dia sudah ahli ibadah, belum tentu dia ahli mengontrol hawa nafsu. Maka ketika tidak bisa mengontrol hawa nafsu, maka solusinya adalah berpuasa. Dan puasa dapat mematahkan syahwat sehingga nafsu untuk berbuat kemaksiatan pun jadi lemah. Jika puasa di dunia menjadi benteng penyelamat dari kemaksiatan, maka di akhirat kelak puasa akan menjadi penghalang yang akan menyelamatkan seorang dari api neraka. Ini bisa dipahami. Orang itu kalau sudah bisa nahan hawa nafsu, dia nggak melampiaskan hawa nafsu di jalan-jalan yang nggak benar, akhirnya dia bertahan di jalan yang benar, otomatis di akhirat tempatnya tempat yang benar. Tapi kalau kemudian nggak bisa menahan hawa nafsu, ya sholat tapi sholat berzina, ya sholat tapi sholat main judi, bersolat kemudian karaokean dan seterusnya, maka ya otomatis di akhirat dia tidak bisa mendapatkan posisi-posisi yang baik. Maka hal ini terungkap jelas melalui berbagai jalur hadis yang diriwayatkan oleh Nabi SAW bahwasanya as-saumu junnatun, puasa itu adalah perisai. Jadi perisai di dunia dari kemaksiatan yang pada akhirnya nanti menjadi perisai di akhirat dari api neraka. Ngapunten pramila panjenengan yang mungkin hari ini sudah sendirian, kemudian masih punya urusan soal itu, soal nafsu, maka alangkah sayangnya sering-sering berpuasa. Tapi kalau masih punya pasangannya, ya jangan sering-sering berpuasa. Bahkan ketika jenengan berpuasa, sunnah khususnya jenengan wajib izin kepada beliau. Mas, besok aku puasa untuk orang. Ojo. Nah, udah ojo enggak usah puasa. Nah, kemudian yang kedua, melalui tindakan kuratif apabila seorang hamba telah jatuh ke dalam dosa. Artinya berusaha untuk menahan nafsu tapi kok kemudian tidak bisa, maka dia juga harus segera mengobatinya ketika dia terjatuh dari dosanya, penyembuhannya. Maka beliau membimbing umatnya untuk bersedekah, mengerjakan qiyamul lail, karena keduanya dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Artinya ketika mungkin sebelum berbuat dosa itu kita menahannya agar tidak berbuat dosa, maka itu lebih baik. Tapi kalau pada akhirnya terjatuh, maka kita segera bertobat. Jangan sampai malah kemudian merasa itu keadaan yang terbaik. Nanti ada seorang laki-laki yang kemudian selingkuh dengan seorang perempuan yang dia saling memuji. Kamu adalah wanita paling solihah yang pernah aku kenal. Padahal dudu bojone gitu.
solihah di sebelah mana kan gitu. Artinya solihah itu ya dinikahi atau gimana gitu sesuai dengan syariat itu. Maka kedua sikap ini merupakan pakaian dari wali-wali Allah dan bekal orang-orang yang bertakwa, di mana mereka mencegah dirinya dari berbuat dosa. Kalau akhirnya jatuh pada dosa, dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha tidak mengulanginya. Kemudian yang ke-11 ada al-khauf war raja, ada rasa takut dan rasa harap. Ini adalah satu pasang karakter yang selalu berkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Salah satunya dari yang lain dan tidak cukup tanpa kehadiran yang lain. Mungkin dalam satu kajian saya pernah sampaikan, ini mirip kayak suwiwi. Burung itu punya sayap dua, kiri dan kanan. Nah, kemudian dia punya kepala. Nah, kepalanya itu adalah mahabbah, kecintaan. Terus rumus ini bisa jenengan pakai ketika jenengan ibadah. Nah, yaitu kepala ini adalah kecintaan. Rasa cinta kita kepada Allah akhirnya mendorong kita untuk ibadah. Nah, dalam beribadah, di situ si burung itu terbang, dia pakai sayap kiri sama kanan. Ini diwalik ya angsal, kanan kiri ya angsal, kiri kanan angsal. Nah, kiri itu adalah khauf, rasa takut. Artinya kalau konteksnya sholat, kalau kita tidak sholat kita takut cemplungin rawa. Nah, kanan itu roja, berharap. Kita berharap dengan sholat kita dimasukkan ke dalam surga. Maka kalau ini bisa berpadu, maka yang muncul adalah semangat, motivasi. Tapi kalau ini nggak ketemu, nah susah. Dengan sholat mesti ya males-malesan. Kemudian sholat ya pengennya ke susu. Nah, begitu rampung ya kita melayu, nyandak kompor, nyandak macam-macam. Tapi kalau kemudian ada ini tiga hal ini, mahabbah, khauf dan roja, maka buat jenengan nembe goreng tahu tempe, nek memang anten dipateni riyen. Mbok keringetan gobios ya pilih rujukan sik ben ora gobios. Kan banyak orang itu untuk malas sholat itu alasannya kosik lagi goreng, kosik cik keringetan, kosik cik ngene cik ngono. Akhirnya malah sholat zuhurnya mendekati asar. Nah ini motivasinya kurang. Nah motivasi kurang itu di mana? Nah mungkin bolongnya bisa di mahabbahnya, bisa di rojaknya, bisa di khaufnya. Dan ini tidak bisa dipisahkan. Ketika burung tadi tidak punya kepala, jenengan tidak punya rasa cinta untuk beribadah, yo burungnya nggak mati, nggak bisa hidup. Ketika sayapnya satu patah, rojaknya nggak ada atau kaumnya nggak ada, bisa patah sayapnya, bisa ngapun dan sayapnya enten nggak bisa dikepakkan alias sengkleh, dia tetap nggak bisa buat terbang. Gitu. Makanya bibi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini kedah dengan pahami, karena ya, yang saya amati jarang ada yang menyampaikan tentang tiga kondisi ini yang harus ada di dalam ibadah. Nah kemudian yang ke-12, dianjurkan meninggalkan tempat tidur untuk mengerjakan sholat sekalipun hal itu berat di dalam hati. Nah ini akan menjadi ringan kalau jenengan tadi paham rumus tadi, mahabbah, khauf dan roja. Oh ini subuh senajan lingku tangi setengah papat, aku ya tetap tangi. Soalnya kalau aku ratangi saiki kuatir tunggu tangi ini malah setengah 6 kan gitu. Maka jenengan berusaha untuk bangun gitu kan. Kalau niku nek paling sedih niku nek ngisi pengawasan rodok tebih dengan Karanganyar nomor pundi ngoten. Terus jam kalih 6:30 kalih niku anak kula enten sing tangi. Wah, gugah kula. Dhek pun apal nek subuh niki bapake ngisi pengajian, gugah api-api. Bangun ngisi pengajian. Ya. Terus kula ndelok jam, aduh kayak 1:30. Nah, kula mesti pikiran wae aku nek ngletak neh kebablas, akhirnya kula berusaha melek gitu. Berusaha melek karena kuwatir bablas. Akhirnya nggih barang pengajian nembe kula tutup keling turu niku. Makanya bibi dirahmati Allah Subhanahu wa taala nggih. Seorang muslim akan berpikir bahwasanya oh, aku sudah dibangunkan nih 3:30. Walaupun subuh masih 1 jam lagi lah. Saya beraktivitas apa? Dzikir, wirid, doakan anaknya, doakan orang tua, ngaji, tahajud segala macam gitu kan. Nah, harapannya nanti begitu sholat adzan subuh langsung sholat dan menjadi orang yang pertama. Kenapa? Karena ada mahabbah, ada kecintaan. Lalu di situ ada khauf dan ada roja. Tapi kalau tidak punya itu, ngel kayak yang 28 tadi loh. 28 tahun dibangunkan subuh, nggak mau, malah marah sama ibunya. Ibunya ngajak padu, sama ibu itu wedeh. Buat dijak ngobrol, kan belum buatan nganten loh. Soalnya bocahnya gualaan loh, gitu. Anak sopo gitu. Nah maka berarti kecintaannya tidak kepada ibunya lagi, kecintaannya tidak kepada Tuhannya lagi, kecintaannya tidak kepada ibadahnya lagi, tapi kepada HP-nya itu. Makanya mungkin enten lho, bocah niku dolanan HP niku nganti ngarepe moto ngeten iki. Ngeten iki, jenengan ning ngarepe ngoten niku kaya ora enek gitu.
Kula nate kepanggih wong ngono iki, nganti kula dudut ngono iki tangane kok diobah dhewe ngono. Ya Allah. Parah kalau udah kayak gitu. Enten istilahnya nopo istilah secara psikologi ini, tapi ini luar biasa mengerikan. Jangan sampai putra jenengan putri jenengan ngoten niku nggih. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-13, dianjurkan menafkahkan sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepada hambanya. Ketika Allah sudah memberikan kita rezeki dari jalan apapun, dagangkah, gajikah, pertaniankah, peternakankah, apapun lah. Enggak banyak, enggak sedikit, pokoknya sebanyak apapun terserah Allah yang kasih. Kalau misal memungkinkan dengan bisa keluarkan sedikit saja, entah 1.000, entah 2.000, entah 500, maka keluarkanlah untuk jalan Allah. Apakah ke masjid boleh, apakah ke orang tertentu boleh gitu kan. Cuman bedanya nek jenengan lebih ke kotak 1.000, kotaknya mboten protes, tapi nek ke orang 1.000 itu kirane 1.000 enten 1.000. Kula nate enten rencang kula beto putra cilik ngoten. Kula kei ide 3.000, kula tekuk wonten. Ning jane 2.000 ne jerone kula kei 1.000. Kula lungke. Lah mboke ngertine kuwi 2.000, jadi tekan omah ya mung digletake ngono ae. Terus rong dina kok ora nek kabar iki. Kula kuwatire nek malah dibuak aku piye gitu kan. Jenenge dit 2.000. Kula tekoki. Lah, dite wingi ditaruh mana pe? Jadi Mas, minta kei. Oh yang 2.000 itu. Heeh. Itu jerone nek 1.000. Kok toh? Wah, aku tak golekane gitu. Akhirnya digoleki ketemu. Ya itulah manusia gitu. Makanya ngapunten nggih, jenengan kalau misal Allah kasih rezeki sedikit, jangan jenengan juga tidak infak, tetap infak. Mungkin tidak ke manusia, mungkin ke kotak infak aja gitu loh. Karena naik ke manusia itu ya manusia ini kadang ngoten niku nyandai gitu. Semua ini kayak aku. Tapi naik kotak infak kan anteng kotak infak ini. Bibi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak seorang pun dapat mengetahui nikmat dan ganjaran yang Allah berikan sebagai imbalan amal dan ibadahnya. Pramila kita tidak boleh merasa pripun nggih gembede jumawa. Saya ngaji akeh, benar surga kula dhuwur timbang kowe, ora mungkin gitu. Semua itu nanti tetap akan diukur, ada hisab, ada mizannya. Makanya kita diminta dalam beramal itu selalu ikhlas lillahi ta'ala. Termasuk yang selalu sering saya ingatkan nggih, ketika panjenengan yang kuyung niku yang namanya kurban melu betet-betet, nyeceli, meceli, nimbangi, nyacai gitu kan. Wah, ganjaran jenengan niku kuatah biang senajan misal jenengan mboten kurban. Tapi ganjaran itu tiba-tiba bakal ketika jenengan mendhet piyambak, ngadai piyambak, saestu. Pramila nggih, monggo dipenggalih. Artinya hal-hal yang seperti itu jangan sampai kita itu sudah merasa mengumpulkan banyak pahala, tapi karena motivasinya dunia, akhirnya semua itu menjadi rusak. Padahal yang rusak kita sendiri. Nah, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang ke-15, hamba Allah merasa bahagia atas balasan amal mereka yang diberikannya, baik itu amal itu dibalas secara duniawi ataupun tidak. Nanti ada ustadznya yang berceramah ngejak sedekah mesti selalu nek kowe sedekah balik semene ya, itu tidak benar kayak gitu. Soal kembalinya kepada kita apakah kembali urusan dunia atau yang lainnya, maka Allah yang Maha tahu apa yang terbaik buat kita. Ada kalanya orang itu dikembalikannya bukan nominal duit, tapi mungkin sehat, mungkin punya keluarga yang baik, atau mungkin punya rumah tangga yang adem ayem tentrem. Nah, hal-hal seperti ini perlu difahami dan perlu disyukuri. Tidak selalu kembalinya kebaikan yang jenengan lakukan itu adalah berupa materi. Ini ya namanya menungso, nek ra ndelok sing ketok moto itu kadang ya kurang trimo gitu. Mosok sing kae ngomongnya sedekah tok iki terus bar kuwi tuku motor lah, aku kok numpake ngene terus. Ngoten nggih. Mungkin Allah tahu lek jenengan niku tumpake motor, jenengan mungkin mboten ten pengajian, dolane adoh malah. Makanya dikasih kemudian wis ya numpak sepeda ae gak apa-apa. Bibi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ke-16, seorang guru dianjurkan untuk mempergunakan alat peraga dalam mengajarkan sesuatu kepada muridnya sehingga murid tersebut mudah memahaminya. Ya alhamdulillah ini pas sebulan menjelang kurban niku kula ten putih-putih nggawa gigi sapi ya. Jane kalau wingi kula nyuwun tulung ten Mas Aziz nyepak proyektor atau mau saya tunjukkan foto-foto gigi-gigi sapi yang saya dapat, mana yang sah, mana yang enggak ini. Jadi benar-benar seperti itu kita mencoba untuk menyampaikan biar kemudian ilmu itu nempel. Artinya kalau memang ada alat peraga yang bisa digunakan. Kalau enggak ya enggak perlu ya enggak usah gitu. Dan ini nggih nanti ada orang-orang yang tadi itu yang memperturutkan hawa nafsu.
seorang ustadz ngajari santriwatinya, oh iki kudu diduduhke iki, ndi sing jenenge kemaluan, ndi sing jenenge iki, ndi sing. Ini kan harus waspada sama yang seperti itu. Makanya saya selalu ngasih catatan, kasus-kasus pencabulan itu banyak terjadi di pesantren-pesantren yang etika laki-laki dan perempuannya tidak dijaga. Peribadane ngeten kok endah santriwati sudah haid kok salaman karo ustate guse kiyaine tanpa ada penghalang dan seterusnya. Wah itu sudah alamat itu. Sudah alamat itu. Mbah tuwek tetap kalau dicekel karo wong itu enom ayu ya tetepan ada hal-hal yang terjadi gitu kan. Makanya nggih jenengan kalau menyekolahan putra-putri jenengan nggih itu sebelum mendaftar itu didelok lho nek misalnya enten Pak Ustate atau Pak Kiyaine atau Guse ketemu sama santriwati ini gimana sikap mereka. Sikap mereka nyaut tangannya salaman diambung-ambung ngono wah berarti mending mundur gitu kan. Karena nanti ya jadi itu putri jenengan, nek mung didemok tangannya tok nek luwih dari itu gitu kan. Bahan hamil yang ditekoki semetengi sapa iki anu apa sangga Gusti Allah napa pripun jawabane. Raine nggih kon ngaku-ngaku. Iki kon ngaku tenan Pak ngono. Bu, ya iki Pak Yai. Ping pira? Ping 5. Ping 5 nganti meteng kok. Bibi rahmatullah Allah Subhanahu wa taala nggih. 17 sumber segala kebenaran dan kebaikan adalah Islam. Oleh karena itu dianggap sebagai pondasi bangunan. Makanya saya sering sampaikan nggih, jenengan kalau punya masalah apapun, mang cari jawabannya dari Islam. Dan nggih, saya sampaikan mriki mumpung saya masih hidup, kalau jenengan punya pertanyaan mang WA saya, nanti saya jawab. Nah, jenengan kurang terima kali jawabannya nggih mang padha jawabannya enggak apa-apa. Cuman maksud saya paling enggak itu jenengan sudah punya alternatif untuk bertanya kepada siapa. Enggak usah merenang diri. Niki kula buyayu tanggane Mbak Sri mboten usah. Mungkin WA mawon teko hukum niki napa pun bar. Mungkin nek kula longgar kula jawab. Ya nek yang sudah terlanjur saya punya nomornya tak simpen nggih. Nggih, otomatis saya tahu. Tapi nek mboten kula simpen mboten ngertos kula akan tanya niki sinten. Bibi rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. 18 mengingat agama Islam bagaikan sebuah bangunan haruslah mempunyai tiang penyangga. Barat rumah niki lho, enten cagake ya. Cagake jenengan mesane niku nggih cagak saking semen ning ane omahe tembok. Nah, tapi karena ini adalah bangunan agama, maka tiang penyangganya adalah sholat. Dengan tiang inilah bangunan menjadi kuat, semakin kokoh dan sempurna. Tanpa tiang maka semuanya rubuh, bubrah. Dan kemudian jihad menjadi bangunan Islam yang paling tinggi menjulang sebagai atapnya, karena memang Islam ini perlu dijaga kehormatannya. Dan jihad pernah saya sampaikan di sini nggih, mboten kedah mateni wong mboten. Kemauan kita untuk berjuang menjaga agama ini loh. Nek dia punya ilmu nggih sebagai penyampainya, mubaliknya, nek dia tidak punya ilmu dia pengen nyari sebagai yang belajar kata jenengan, atau misal pengen belajar tur yo duwe duwite oh menyokong, oh siki TPA ning kene guru TPA ne aku sing gaji kan bisa juga gitu. Maka kebersertaan kehadiran jenengan di dalam semua kegiatan yang ada di masjid itu masuk dalam kategori jihad menjaga agama Allah. Oh, iki listriknya kok ketoke mati yo. Asline dadi pateni lah anu mboten enten duwite nggih bayar napa niku. Listrik, oh ya wis tak bayari 2 wulan ke depan aku sing nanggung. Enten Bu pengusaha apotek niku ten Daten niku. Niku dia sudah berikrar pokoke masjid iki listriknya sing bayar aku. Tambah sugih, tambah miskin mboten tambah sugih malah. Makanya Bibi rahmatullah nggih, jalan untuk berjihad itu banyak, mboten kedah. Napa gawe sampai kasus yang pernah saya ceritakan niku lho, ten Surabaya, seorang ibu bersama dengan 4 orang anaknya dan suaminya gawe bom panci. Nah, mlebu gereja kene kono bledos mati kabeh gitu kan. Ndak gitu nggih. Jihad itu ndak kayak gitu. Jihad itu adalah jenengan nggih lillahi kalimatillah, menjaga agama Allah agar makin tinggi di negeri ini. Makin mulia melalui apa ya dakwah jenengan ikut jadi panitianya boleh MC-ne boleh nggih atau kemudian sing atur-atur nggih angsal gitu atau sing nopo lah pokoknya semua bentuk keterlibatan jenengan itu insyaallah bernilai pahala yang baik. Kemudian 20 untuk menambahkan perhatian bagi seorang yang diberi peringatan dan untuk mengingatnya bahwa yang akan disampaikan adalah perkara sulit maka boleh dengan memakai isyarat atau memegang telapak tangannya. Dan terus ketika jenengan ngobrol ini sesuatu hal penting niku jenengan kedah memberikan atensi lebih, misal di gawe nyedak. Terus kemarin niku ngajak ngobrol kula ketok iki masalah penting iki pindah geser Mas masjid Mas. Begitu ning masjid tenan sampai 4 jam. Dan niku kula ngobrol berdua depan-depan ngeten iki terus kula mojok gitu. Walaupun mojok nggih, kandhing niku sok laki-laki tetep ketok nenten sing owat. Enten sedan niku lho terus
kewuh gitu. Nah, maka kita perlu memberikan atensi buat mereka yang kemudian memang penuh dengan pertanyaan dan pertanyaan-pertanyaan penting, dipegang tangannya. Barangkali putra jenengan punya masalah penting dan disepelekan gitu, dipegang, diajak ke kamar atau diajak kemana atau diajak ngopi berdua, tidak apa-apa gitu kan. Terus dah ini cerita taruh ngopi gitu. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-21, banyak berbicara menimbulkan kerusakan yang tidak terhitung. Makanya di antara tanda keimanan adalah dia berbicara yang baik atau kalau tidak bisa diam. Kalau akhirnya ya tidak bisa diam, nah nanti toh wong kon meneng ra iso, maka zikir itu lebih baik. Zikir ini kan juga ngucap. Nah, yang diucapkan adalah zikir. Artinya kalau kita mau berucap selain zikir, pastikan kalimatnya itu bermanfaat, migunani, berguna untuk urusan dunia ataupun akhirat, syukur-syukur dua-duanya. Tapi ini nggak bisa kita diminta untuk diam, tapi nek mboten saged diam zikir, irit pun nyebut. Nah, apa sih dizikir kita terserah. Allahu Akbar, angsal subhanallah, angsal tahmid, tahlil, takbir boleh gitu kan. Nah, pimpin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-22, seorang dianjurkan untuk meninggalkan sesuatu bicaraan yang dianggap tak penting, sebab banyak bicara dapat mendatangkan kesalahan, sedangkan orang yang banyak salahnya pasti banyak dosanya. Lalu jenengan nek enten kumpulan, angger kumpulan kok mesti ngrasani wong ora enek gunane sing dirasani. Ah, niku jenengan diminta untuk meninggalkan, pamit mawon gitu. Iki deplok lombok pitu ra rampung-rampung tanggane 10 malah lembut gitu kan. Nah, geser mawon, mboten sah ditutupi. 23, seorang hamba akan dimintai pertanggungjawaban atas semua ucapannya, baik yang bersifat serius ataupun bercanda. Makanya Nabi mengatakan salah satu ada 3 kalimat, jiduhuna jidun wa hazluhuna jidun. Bercandanya dianggap serius, seriusnya ya dianggap serius. Yaitu an nikah wa tolak wa rujuk, nikah, tolak dan rujuk. Misalnya gojekan, enten biaya jaler rawuh nang dalem jenengan, gojeki karo jenengan, Pak, putrane kula pek garuang sal. Yo itu wae nek dhek gelem. Go salaman go ngene kula. Lah ayo mau salaman tok. Saya jenengan mungkin mang sanjangetan nggih, saya nikahkan putri saya. Gojekan ngarepe dilakoni, lalah koncone nggawa kanca dhek loro gitu. Nah, usah niku nikah. Secara syar'i. Makanya ampun gojekan urusan niku. Termasuk pegatan nggih wonten. Nggih, pegatan contoh misalnya, Bu, aku ora seneng lho nek kowe nggawa daster sing suwek eleke kuwi. Nek daster kuwi mbok nggo, berarti jatuh talak 1. Cerai tenan niku gara-gara gojekan. Nggih, makanya ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mudah-mudah bercanda, apalagi bercanda urusan-urusan syariat. Kemudian yang ketiga, 24. Sebagai hukuman dan pelajaran kepada murid yang lalai, seorang guru boleh memakai kalimat doa yang mengandung kemurkaan yang sejalan dengan syariat. Nah, di sini kalimatnya ibu toh, supen toh. Nah, diterjemahkan demi ibumu apa gitu. Nah, ini sakilatka ummuka. Sakilatka ummuka. Nah, ini kalau diterjemahkan di sini celaka kamu. Sakilatka ummuka. Sakilat niku artinya abot, ummuka ini ibumu. Ibumu itu sanggane abot. Jadi nek dijawabke ngoten, tapi diterjemahkan celaka kamu. Nah, di sini dikatakan bahwasanya ketika seorang murid itu lalai, boleh digunakan kalimat-kalimat yang yang mungkin nadanya agak jelek tapi tidak bermaksud untuk mendoakan kejelekan, tapi lebih kepada menunjukkan yang kurang perhatian. Ini canda kali celendek tel ya. Enggak apa-apa, sekali-kali tapi enggak harus setiap hari. Nah, maka ibu dan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala niku sudah dicontohkan oleh Nabi. Kemudian yang ke-25, yang dapat menjerumuskan dan menyeret orang ke dalam kebinasaan adalah ucapan yang keluar dari lidah. Makanya nanti di dalam Al-Qur'an dikatakan mayalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang kamu ucapkan, maka di situ raqib atid itu mencatat. Dan mencatat bukan berarti dibiarkan, pasti akan ada pertimbangannya nanti, ditimbang. 26, penghinaan terhadap orang yang dimasukkan ke dalam neraka adalah dengan dijerumuskan wajah dan hidungnya ke dalam neraka, karena wajah merupakan anggota tubuh seorang yang paling dihormati. Makanya dalam bahasa Indonesia kan kita sering mengatakan gini, si fulan tidak nampak batang hidungnya. Napa sing irunge tok kan mboten to. Maksudnya kabeh. Maka ketika dikatakan wajahnya disungurkan ke neraka, ya berarti kabeh mboten mung wajah tok, tapi memang mungkin diawali yang pertama dari wajahnya sebagai bentuk kehinaan di akhirat. Terakhir 27,
ungkapan Nabi yang amat menyentuh hati, menunjukkan betapa tingginya kemampuan sastra beliau. Jadi beliau itu senajan tidak pernah sekolah, tidak bisa baca tulis, tapi sebenarnya beliau ini orang yang sangat cerdas dan sangat santun. Maka dalam hadis ini Nabi kita mengumpamakan ucapan seorang dengan hasil panen. Sebilah sabit akan memotong tanaman tanpa memilih apakah kondisinya basah, kering, atau jelek. Maka demikian pula lidah sebagian orang, ada yang berbicara seenaknya tanpa memperhatikan apakah ucapannya baik atau buruk. Oleh karena itu barang siapa yang menanam kejelekan, baik ucapan maupun perbuatan, maka penyesalanlah yang kelak akan dituainya. Kita mohon semoga Allah menyelamatkan kita semua dari hari kiamat kelak, pada hari kiamat kelak. Amin. Bibi dirahmati Allah, ini sering kita dapati. Ada orang yang ngomong ngomongin metu sak metu-metune wis pokoke bahasa Jawa waton jeplak gitu. Akhirnya banyak orang yang tersakiti karena mulutnya. Dan dia nggak sadar kalau menyakiti orang karena mulutnya. Tiba-tiba dicegat sama orang, dibunuh di jalan. Ketika pembunuhnya ditangkap, ditanya, "Kenapa kamu kok membunuh dia?" Dia pun mengatakan, "Orang ini pernah ngomong kayak gini dan itu nyinggung saya." Padahal mungkin maksudnya bukan yang bersangkutan. Makanya, seorang hidup itu perlu memperhatikan situasional seperti itu. Jangan sampai ucapan yang keluar itu tidak bermanfaat, apalagi kok menyakiti orang lain. Mekaten. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya selesai pembahasan satu hadis dengan berapa kali pertemuan, Mbak? 56 pertemuan. Semoga bisa dipahami. Hadis yang panjang itu jenengan yang punya kitabnya bisa dipersani malih, dibaca-baca lagi, dan itu hadis itu sangat layak untuk dijadikan pegangan untuk hidup kita, kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi mengatakan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah menyampaikan tausiah pada sore hari ini.